Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daden Hamdani dengan nomor NIM 19 12 10 14 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam sebagai tugas mata kuliah telaah kurikulum PAI dengan dosen pengampu yaitu Ibu Helna Nelis MPD. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Selain sebagai firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran juga sebagai mukjizat daripada Nabi SAW, yaitu mukjizat sendiri berarti suatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan, atau yang disebut dengan amru kharijul lil adah. Dikatakan sebagai mukjizat karena pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah padahal pandai dalam membuat sastra Arab atau syair. Sastra Arab pada saat itu berada dalam puncak kejayaan sehingga membuat manusia berlomba-lomba dan membuat syair. Dan syair terbaik akan ditempel di dinding Ka'bah dan membuat yang bersangkutan merasa sombong. Yang selanjutnya, nama dan sifat Al-Quran. Ada beberapa nama dan sifat Al-Quran di sini. Yang pertama, Al-Quran. Penamaan Al-Quran berdasarkan pada kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna menjadi bacaan sebagaimana arti dari Al-Quran itu sendiri dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Yang kedua, Al-Furqan. Penamaan Al-Quran mengindikasikan bahwa Al-Quran sebagai pembedaan antara hak dan batil atau antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, yaitu Alkitab. Alkitab artinya al-jam'u atau mengumpulkan. Penamaan ini berdasarkan pada Al-Quran yang mengandung bermacam-macam ilmu, kisah, dan berita. Maksud dari Alkitab juga bahwa Al-Quran tidak hanya dipelihara melalui lisan atau disebut dengan hafalan, tetapi juga dengan tulisan. Yang keempat yaitu Al-Zikru. Kata Al-Zikru murni dari bahasa Arab, artinya kemuliaan. Makna lain dari Az-Zikru ialah ingat atau mengingatkan. Maksudnya, di dalam kitab Al-Quran terkandung pelajaran, nasihat, dan kisah para umat terdahulu. Dan yang terakhir yaitu Al-Tanjil. Kata Al-Tanjil artinya suatu yang diturunkan, yaitu mengisyaratkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Itu penjelasan tentang nama dan sifat Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum akidah atau yang disebut dengan i'tiqadiyah, ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir. Yang kedua, hukum etika atau khuluqiyah adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Di antaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta, iri, dengki, dan sombong. Yang ketiga yaitu hukum amaliyah atau amaliyah, suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah dibagi menjadi dua bagian, yakni pertama muamalah ma'a Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, nazar, dan lain sebagainya. Kedua, muamalah ma'a an-nas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya yaitu kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cara Al-Quran mempelajari hukum-hukum ayat-ayatnya. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang sifatnya umum, maka sebagai besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail.
Secara garis besar, hukum oleh Al-Quran terdiri dari 3 cara. Yang pertama yaitu ijmali, yaitu secara global. Yang kedua yaitu tafsili, secara terperinci. Dan yang terakhir yaitu isyarah, atau disebut dengan isyarat. Nah, itu tentang penjelasan tentang Al-Quran. Yang selanjutnya penjelasan tentang hadis. Secara etimologi, hadis berasal dari kata hadasa, yang artinya al-jadid, atau sesuatu yang baru, atau khobar, atau yang disebut dengan kabar. Maksud jadid adalah lawan dari al-qadim atau lama, seakan-akan yang dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim. Sedangkan khobar maksudnya berita atau ungkapan, pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung lalu menggunakan sana atau memberitakan kepada kami. Secara terminologi, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis. Namun makna yang dimaksud adalah sama. Istilah hadis yang sering disamakan dengan istilah sunnah, khabar, dan atsar sebagai berikut. Yang pertama yaitu sunnah. Kata sunnah berarti jalan yang terpuji. Sunnah ialah sebagai suatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, fisik, atau akhlak, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hiro, atau setelah kerasulan beliau. Adapun menurut ulama fikih, sunnah merupakan segala sesuatu yang didatangkan dari Nabi yang bukan fardu dan tidak wajib. Dari definisi di atas, maksudnya mempunyai nilai yang sama, yakni sama-sama disandarkan kepada dan bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dari fungsinya, ulama hadis mempertegas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kehidupan. Adapun ulama fikih berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syar'i, yaitu sumber hukum Islam. Yang kedua, khobar. Secara bahasa, khobar artinya al-naba', yaitu berita. Selain itu juga khobar berarti hadis. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah suatu yang datangkan dari Nabi, sedangkan khobar ialah berita yang datangkan selain dari Nabi. Maka dapat disimpulkan bahwa khobar lebih umum daripada hadis. Penjelasan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Dalam hal ini, kaitannya ada 3 hal. Yang pertama, menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum. Yang kedua, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Yang ketiga, memberikan batasan terhadap ayat-ayat yang bersifat mutlak. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran atau bayan tasyir'i. Nah, itu penjelasan tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Adapun kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.